Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله وصدق رسوله. Ibadallah ya ma'syara muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Tentu kita wajib bersyukur kepada Allah. Iman Islam kita, takwa kita masih Allah bimbing. Kekuatan ibadah rutin di hari Jumat Sayyidul Ayyam yang penuh barokah bulan Rajab ini. Allah memberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, di mana saudara-saudara kita sudah lewat, ada yang sudah innalillahi wa inna ilaihi seangkatan kita. Allahumma ja'alna minasyakirin, jadikan kita orang yang bersyukur atas panjangnya umur kita. Dikasih kesempatan oleh Allah, ayyukum ahsanu amal. Siapa yang terbaik di antara kita di dalam bidang amal soleh. Dan kita yakin bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan kita di muka bumi ini, di dunia ini hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif ibadah yang sangat luas. Bukan hanya ibadah mahdoh, tapi juga ibadah ghairu mahdoh. Sidang Jumat yang mulia, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai khatib memberi apresiasi terhadap jamaah-jamaah yang mengamalkan ratiban-ratiban, zikir-zikir, termasuk pembacaan sholawat-sholawat yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman. Bahwa kita adalah butuh Rasulullah, kita adalah butuh syafaat Kanjeng Nabi. Karena tidak bosan mereka yang ziarah ke makam waliullah, yang berziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah, marratan ba'da marrah, sanatan ba'da sanawat, rutin dia mohon kepada Allah supaya kita bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Kita adalah umat yang beruntung, tak pernah ketemu Nabi tapi cinta Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta Allah, buktinya apa? Buktikan bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wabil khusus para generasi muda, jadi para remaja dan juga bapak-bapak tercinta, segenap pengurus DKM dan jajarannya, masyarakat, para pendukung, idarah, imam, riayah masjid yang luar biasa ini, sama-sama kita cintai bersama. Pesan moral kita adalah ittaqullah.
Tidak sah khutbah kecuali menyebut, mengajak taqwa. Kita sama-sama kita tingkatkan kualitas kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil dididik oleh orang tua kita salat, salat, salat. Kita dididik untuk Jumat, Jumat, Jumat. Sebagian masyarakat kita yang sehat ada juga yang tidur nggak sholat Jumat. Padahal ini merupakan kewajiban kita. Wabil khusus di bulan Rajab yang luar biasa. Wa mabarik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Itu penting. Ternyata umur kita alhamdulillah. Jikalau Januari ini kemarin kita jelas mau nggak mau jangan munafik, tetap aja tahun baru 1 Januari 2025. Gajian kita juga pakai kalender nasional Masehi. Kita memang memiliki bulan Islam, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa tahun ini adalah tahun 2025 Januari. Kemarin kita bermuhasabah, berintrospeksi, dan hari ini masih Januari, masih relevan kalau kita bermuhasabah. Muhasabah dalam perspektif yang luas, sejauh mana umat Islam menegakkan persatuan dan kesatuan di masyarakatnya. Nggak usah berpikir skala yang besar. Jaga lingkungan kita, jaga wilayah RT kita, RW kita, kekompakan di dalam membangun masyarakat, kekompakan menegakkan kebenaran, kekompakan kalau diajak korban, nabung dari sana, kekompakan juga ketika diajak maulid kayak kemarin, alhamdulillah. Kekompakan ketika kita sekarang bulan Rajab memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekompakan juga ketika kita diajak sholat berjamaah yang sangat luar biasa tantangan. Kita bersyukur DKM biasa bikin terobosan-terobosan. Tapi apapun terobosan yang menyenangkan jamaah, biar pada demen sama cinta kepada masjid. Wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Walaupun kita di mana, tapi kita mikirin masjid, membersihkan masjid. Maka pekerjaan teman-teman yang berbuat masjid, office boy, satpam masjid, itu pekerjaan yang mulia. Muadzin, pahalanya masya Allah. Karenanya saudara, kita harus bangun refleksi di tahun 2025 ini adalah kebersamaan lingkungan, persatuan dan kesatuan lingkungan, ketertiban masyarakat. Jangan ada yang adu domba, jangan ada tukang bikin fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl, begitu Quran. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya apa? Kalau pembunuhan jelas itu merusak tatanan kriminal, jelas itu hukumannya. Ada kisos, bahkan nanti di akhirat kalau dia tak sempat tobat, ya neraka. Kecuali dia membunuh itu dalam perspektif ketika jihad perang. Tapi di era sekarang modernisasi ini jihadnya bukan di situ. Sesama masyarakat, perbedaan suku, ras, bangsa, mau Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan, kita Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Indonesia. Itu yang harus kita depankan. Apalagi al-muslimu akhul muslim. Seorang Islam itu saudara dengan yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersatu. Ketika umat Islam banyak jumlahnya, umat mukmin banyak jumlah, non muslim, mereka yang minoritas aman. Sekalipun ketika minoritas, ketika non muslim jumlahnya lebih banyak dari kita di satu kampung tertentu, di provinsi tertentu.
Terkadang umat Islam ibadahnya terancam, tapi kita tidak boleh provokatif. Yang terbaik adalah jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satu kerusakan yang paling fatal, yang sederhana ya, kadang-kadang kita tidak bisa menjaga lisan kita. Bagaimana lisan yang penuh damai, bagaimana lisan yang wayaqulu qawlan sadida, ngomongnya yang enak, ngomong yang baik. Wayaqulu qawlan karima, ngomong yang mulia. Itulah Rasulullah. Maka Rasulullah hampir setiap hari mengislamkan orang. Karena Rasulullah dengan Yahudi, dengan Nasrani, orang-orang kafir saja Rasulullah baik. Apalagi terhadap sesama Muslim, saudara. Rasulullah lebih baik. Salah satu kebaikan Rasulullah, ada orang sakit, langsung dia berkunjung, tengok, minimal mendoakan. Nggak bisa buat sesuatu, jeruk, apel, makanan, gembirakan, doakan dia. Itu Rasulullah. Sehingga setiap hari hampir memasukkan Islam. Nah kita ini Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, dai, mubalik, sejauh mana kita bisa mengislamkan mereka-mereka itu? Kalau mereka takut sama kita, umat Islam kok serem banget, bagaimana dia mau masuk Islam? Maka Islam itu hadir wal yaqulu qawlan karima. Omongannya enak, dia menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, dia tidak ingin menyakiti hati sesama, apalagi menyakiti hati ulama, saudara. Jalisil kubara wal ulama, duduklah kita bersama ulama. Khalitul kubara, dalam hadis yang lain. Saya baca dalam kitab Naswairul Ibad, saudara, begitu luar biasanya. Nanti ada zamannya. Kita ini kadang-kadang jauh dengan ulama, tidak mau duduk dengan para ulama, tidak mau duduk dengan tokoh-tokoh masyarakat. Artinya orang-orang alim, ngaji dan mengaji. Dan hindarkan fitnah-fitnah yang kejam, isu-isu yang tidak baik. Maka Quran menjadi petunjuk kita. Idza ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau ada orang datang kita merumpi, dua orang bisik-bisik tetangga, fatabayyanu, tabayyun, klarifikasi, minta informasi. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah. Ngerinya kita kalau ngomong jelekin malah bikin musibah, bikin masalah, nambahin problem. Aturan dia nggak berantem jadi berantem gara-gara mulut kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Gara-gara kita bikin onar, ucapan yang tidak baik itu, menyesalah kita di belakang hari. Naudzubillah. Ini perspektif Quran, intinya lisan itu harus dijaga, malah bahaya kalau nggak menjaga lisan. Yang Quran tadi lebih jelas, al-fitnah tadi itu asyaddu minal qatl. Karena dalam berbicara kita harus berhati-hati. Karena dengan lisan kita bisa menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Dengan lisan kita bisa menghancurkan persatuan rukun tetangga, rukun warga, rukun masyarakat, rukun satu kelurahan, kecamatan, bahkan bisa satu wali kota. Kita berani. Nah ini potensi, makanya Quran mengingatkan seperti itu. Dan banyak hadis, di antaranya mangkana yu'minu billah, siapa orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, bicaralah dengan baik. Auliyasmut, kalau nggak ngerti urusan jangan nama-namain pasal. Auliyasmut, diam. Dan diam itu adalah emas, diam selamat. Bahkan dalam hadis lain, al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu dinyatakan jos, dinyatakan dia baik keislamannya kalau orang Islam yang lain merasa damai, nyaman, min lisanihi wa yadihi, dari ucapannya dan tangan, powernya, kekuasaannya, gerakannya, tindak tanduknya. Tapi kalau dia bikin onar, anarkis, berbuat kerusakan,
bikin judi online, dia bikin kerusakan, minuman keras. Umat Islam yang lainnya kan nyaman. Alhamdulillah. Jaga anak-anak kita dan diri kita, istri kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Min husni Islamil mar'i. Di antara kebagusannya orang Islam, akhlaknya baik itu, tarkuhu ma la yurid. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Gosip, fitnah, ghibah, namimah, wala tahasadu, jangan iri. Emang ada orang pintar, ada S1, ada S2. Yang S1 jangan iri S2. Yang S2 jangan iri S3. Karena di kampung ini ada dokter, maka ada yang bikin isu. Itu dokternya kuliah boleh beli. Ini namanya hasud. Memang setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada yang hasud. Dan seorang dai, mubalik, pengurus masjid, DKM, pembimbing majelis taklim, pembaca kitab kuning harus siap mental untuk menghadapi isu-isu seperti itu. Karena mu'alim, ustaz yang rajin baca kitab, yang duduk di majelis taklim, terkadang juga sebagian dimusuhi oleh sebagian masyarakat. Dan di mana aja itu? Mau di Tangerang, Jabodetabek, semua yang urus masjid pasti. Karena harus bikin kekuatan iman dan Islam kita harus kuat. Satu. Yang kedua, zikir harus diperkuat. Yang ketiga, saudara, melalui mimbar yang mulai ini, beberapa hal yang saya catat itu di antara satu, berpikir sebelum bicara. Ini baik kita RT, RW, tokoh masyarakat sama. Yang kedua, berlatih diam dalam hal yang tidak manfaat. Jangan banyak ngomong, sekali ngomong yang bagus. Jangan ngomong yang bikin provokasi. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir istighfar, ini penting. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Yang keempat, menjaga persaudaraan dan silaturahmi, ini penting. Maka gunanya arisan, termasuk Jumatan gini adalah meeting mingguan, pertemuan rutin kita. Gunakan untuk ngopi bersama, kopdar bersama, sholat subuh bersama, sarapan bersama, ngaji bersama, sholat bersama. Jangan langsung kabur, ngopi. Itu penting saudara, untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, mimbar yang sangat terhormat dan sangat singkat ini, mudah-mudahan Allah berikan kita semua panjang umur dalam keadaan ibadah. Amin. Panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur tetap dalam dakwah sampai titik darah penghabisan. Kita sama-sama bisa duduk bersama. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Berjadilah hamba-hamba Allah yang saling bersatu. Dengan bersatu masjid ini insyaallah akan makmur dan diramaikan oleh masyarakat, bermanfaat bagi diri terutama, keluarga kita dan lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.